Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas selanjutan alur cerita Donghua. Go Heng yang melihat kolam dewanya runtuh, ia pun sangat marah kepada Nili dan Gu Bei dan akan memberikan mereka pelajaran nanti. Salah satu bawahannya memberitahu mungkin Qixio yang adalah kepercayaan Go Heng terkait dalam masalah ini. Mereka pun harus mengecek ke kolam dewa terdekat yang adalah kolam ilahi domain kuno. Setelah Go Heng dan para bawahannya datang ke kolam domain kuno, ternyata benar di sana juga kolamnya telah runtuh karena telah diambil akar dewanya oleh Nili. Go Heng sangat marah, ia pun menyuruh sebagian bawahannya untuk mencari Nili dan teman-teman, sementara sebagian lainnya mengikutinya untuk ke kolam dewa guntur. Di sisi lain, Xing Yun memberitahu Nili bahwa Go Heng dan para bawahannya mengejar. Kata Nili, tenang saja karena kolam dewa guntur ini adalah yang terakhir. Nili akan mengambil akar dewa kolam petir. Dengan begini, 3 akar dewa berhasil didapatkan. Itu setara dengan mengeluarkan sejumlah uang dari Go Heng. Ditambah lagi kata Gu Bei ini sepadan karena Go Heng telah membuat kakaknya menjadi lumpuh. Setelah sampai di sana, Nili dan teman-teman melihat bahwa nampaknya kolam dewa petir dijaga oleh bawahan Go Heng. Kata Nili, jangan membuang tenaga, antarkan saja ia ke kolam dewa petir. Anggota Xing Yun dan aliansi iblis pun bertarung melawan anggota Go Heng untuk mengantarkan Nili sampai ke kolam dewa petir. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Xiao Yu juga membantu agar Nili bisa sampai ke kolam dewa petir dengan mengalahkan anggota Go Heng. Rod Nili juga menggunakan pedang meteorit dewa petir untuk mengalahkan anggota Go Heng yang ingin menyerangnya. Xing Yun bersama anggotanya juga menyerbu anggota Go Heng. Gu Bei juga menyerbu anggota Go Heng yang membuat anggota Go Heng akhirnya mundur. Terlihat Rod Nili menyiapkan formasinya untuk mengambil akar dewa dari kolam dewa petir ini. Namun di saat bersamaan Go Heng dan anggotanya muncul, yang akhirnya Go Heng menyuruh para anggotanya untuk menghabisi Nili dan teman-teman. Xing Yun bersama aliansi akan menahan Go Heng dan para anggotanya yang banyak agar Nili berhasil mengambil akar dewa. Xing Yun dan anggotanya pun membuat formasi penghalang untuk menahan serangan Go Heng dan anak buahnya. Namun ternyata anggota Go Heng juga menyerang menggunakan formasi. Terlihat serangan tersebut membuat Piao dan teman-teman kewalahan dan nampaknya tidak bisa menahan lebih lama lagi. Dikarenakan anggota Go Heng memiliki 300 orang di alam transformasi surgawi. Sementara Nili masih berusaha untuk mengambil akar dewa. Tapi terlihat formasi Xing Yun hancur yang akhirnya terjadilah pertempuran di antara mereka semua. Xing Yun dan teman-teman berusaha untuk melindungi Nili. Akan tetapi saat itu ada anggota Go Heng yang menyerang kepada formasi Nili, yang membuat akar dewa menghilang lagi. Dengan begini kata Nili, maka harus mengulang kembali formasinya untuk mengambil akar dewa. Terlihat Go Heng langsung turun tangan untuk menyerang Nili, tapi Xing Yun muncul untuk menghalangi Go Heng. Terjadilah pertempuran hebat di antara mereka semua. Sebagian dari anggota aliansi iblis dan anggota Xing Yun mengorbankan diri mereka untuk menahan anggota Go Heng. Sementara Go Heng sendiri memerintahkan agar cepat habisi mereka. Dikarenakan sisa anggota Nili dan Xing Yun sedikit lagi.
Piao mengetahui bahwa mereka tidak bisa menahan lebih lama lagi. Ia menyuruh Nili untuk cepat ambil akar dewanya. Salah satu bawahan Gu Heng memberitahu bahwa anggota aliansi Nili dan Xingyun sebagian memakai harta karun kelas 6. Daripada itu, mereka sulit untuk mendekati Nili. Meski begitu, Gu Heng memerintahkan anggotanya tersebut agar cepat hentikan Nili yang sedang melakukan formasi. Namun serangan tersebut dihalangi oleh anggota aliansi Nili. Namun beberapa serangan tembus dan akan mengenai Nili. Untungnya saja Nili tepat waktu memasukkan akar dewa ke dalam peta gunung sungai. Setelah mendapatkannya, Nili menyuruh teman-temannya dan anggota aliansi untuk mundur. Tapi pastinya Gu Heng tidak akan membiarkan Nili dan teman-teman kabur. Ia pun mengejar bersama anggotanya. Namun ia dihentikan sendiri oleh kolam dewa terakhirnya yang runtuh. Ia pun menjadi sangat kesal apa yang dilakukan oleh Nili, sehingga membuat kolam dewanya runtuh seperti ini. Dengan amarah yang meledak-ledak, Gu Heng mengincar Nili. Ia mengetahui pastinya Nili mengambil sesuatu dari kolam dewanya yang membuat kolamnya menjadi runtuh. Ia pun akan mengambil akar dewa itu lagi. Ia menyuruh anggotanya untuk tangkap Nili. Terlihat Gu Heng menyerang Nili secara bertubi-tubi. Saat itu Nili berhenti dan menyuruh teman-temannya untuk pergi, dikarenakan nampaknya ia akan menghadapi Gu Heng. Ditambah lagi, Nili juga diserang secara bersamaan oleh anggota Gu Heng. Ia pun mengetahui bahwa baju zirah kelas 6-nya tidak bisa menahan lebih lama lagi. Setelah baju zirah Nili pecah, saat itulah Xiaoyu muncul untuk menyelamatkan cincin Xiaoyu yang ternyata adalah harta karun ruang dan waktu. Akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam cincin ruang milik Xiaoyu. Meski Nili dan Xiaoyu menghilang, Gu Heng menyuruh anggotanya untuk mengincar Xingyun dan juga yang lainnya. Sementara Xingyun menyuruh anggotanya untuk berpencar. Terlihatlah Gu Heng sangat marah. Ia pun mengincar Gu Bei. Pastinya para tetua keluarga tidak akan membiarkan ini. Akhirnya ia pun kembali ke sekte bulu ilahi bersama para bawahannya. Setelah hal itu, Piao penasaran mengapa Nili dan Xiaoyu belum saja kembali. Xingyun menduga bahwa cincin ruang milik Xiaoyu memindahkan Xiaoyu dan Nili ke tempat aman dan tidak perlu khawatir dikarenakan jiwa mereka sudah ada di balai jiwa. Lalu ada pelayan melapor bahwa Gu Heng menghubungi tetua keluarga Gu dan akan menurunkan Gu Bei sebagai pewaris pertama. Hal itu disebabkan telah menghancurkan 3 kolam dewa milik Gu Heng. Itu dianggap sebagai kompensasi karena telah menghancurkan kolam dewa milik Gu Heng. Gu Bei akhirnya akan menyelidiki siapa saja tetua yang dihubungi oleh Gu Heng. Sementara itu kembali kepada Xiaoyu dan Nili yang tiba di suatu tempat. Di situ ada suatu pohon dan Xiaoyu bersandar di sana. Ternyata Xiaoyu terkena semburan naga api dan itu sulit untuk diobati. Ia pun menyuruh Nili untuk habisi saja dirinya. Jadinya ia bisa kembali ke aula jiwa. Dikarenakan ia sudah menaruh jiwanya di balai jiwa. Tapi kata Nili, ini adalah salahnya karena ia tidak menyiapkan satu set harta karun untuk Xiaoyu. Nili mengecek keadaan Xiaoyu dan ia bisa mengobati. Karena lautan jiwa Xiaoyu belum sepenuhnya hancur, Nili akan mengobati. Ini lebih baik daripada Xiaoyu kehilangan satu ranah karena kembali ke balai jiwa. Nili juga merasa ia punya hubungan dengan cincin ruang waktu yang dimiliki oleh Xiaoyu. Xiaoyu menjelaskan ia adalah seorang yatim piatu ketika ia diadopsi oleh ayah angkatnya. Ia tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Yang tersisa hanyalah cincin ini yang menjadi bukti
bahwa dirinya tidak punya siapa-siapa. Namun kata Rod Nili, nikmati saja proses kehidupan ini. Dari mana Xiaoyu berasal itu tidak terlalu penting. 一个很重要跟我身世相关的事物，其实并不是多么重要的人。你的存在并不好啦，来治疗吧。空如此生，静如。 Nili pun akan mengobati Xiaoyu. Namun tampaknya Xiaoyu tidak mau. Ia lebih memilih kembali ke balai jiwa dengan dihabisi oleh Nili. Nili bilang ia mengobati tidak memakan waktu 1 jam. Itu lebih baik daripada kehilangan 1 tingkat ranah. Dengan begitu, di saat Xiaoyu kembali, maka orang-orang akan melihat Xiaoyu yang sangat tampan. Nili meyakinkan ia akan mengobati Xiaoyu karena Xiaoyu terluka disebabkan olehnya dan sudah menjadi kewajibannya untuk mengobati Xiaoyu. Hingga akhirnya Nili menutup bagian titik-titik agar Xiaoyu tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbicara. Ia pun mengecek kembali bahwa lautan jiwa Xiaoyu tidak terluka dan hanya bagian luar tubuh saja yang terluka. Lalu kemudian Nili membantu membuka baju Xiaoyu untuk mengobati. Tapi Nili cukup terkejut karena melihat balutan perban pada tubuh Xiaoyu. 这么点伤，并没有伤到灵魂海。 Ia pun mulai untuk mengobati dengan keempat tangan yang saling menyalurkan. Akhirnya secara perlahan-lahan luka bakar di bagian luar tubuh Xiaoyu menjadi pulih. Ternyata Nili menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk menembus ke dalam bagian tubuh Xiaoyu dan mengobatinya dari dalam. Lalu kemudian Nili membuka balutan perban di punggung Xiaoyu dan mulai mengobati bagian punggungnya. Nili mengetahui bahwa bagian punggung ini cederanya sangat serius. Nili pun merasakan bahwa tubuh Xiaoyu ini seperti wanita. Nili pun menotok-notok bagian belakang punggung Xiaoyu dengan kekuatannya. Namun setelah selesai mengobati, Nili melihat bagian dada Xiaoyu yang terdapat pola prasasti misterius. Nili pun nampaknya penasaran dengan pola prasasti itu. Yang akhirnya pola prasasti itu sendiri mengeluarkan auranya dan masuk ke dalam diri Nili yang membuat Nili menjadi tepar. Terlihatlah Nili dibawa oleh pola prasasti tersebut ke sebuah ruangan. Yang ternyata seluruh ruangan itu dipenuhi dengan ide yang kuat. Lalu ada yang berbicara kepada Nili bahwa ini adalah ruang di dalam Pulau Prasasti yang disebut arai roh kekosongan. Nili mengetahui hanya orang kuat yang bisa menciptakan ruang kosong ini. Ternyata yang berbicara ini adalah ayahnya Xiaoyu. Ia pun menerapkan formasi ini kepada putrinya menggunakan hidupnya, yakni untuk melindungi putri satu-satunya. Ia pun menggunakan rahasia ruang dan waktu. Teleportasi ke masa sekarang dari jutaan tahun lalu. Ia merasakan ada makhluk yang mengembangkan seni Tianyin ke tingkat yang sama dengannya. Meskipun ia tidak tahu di mana ke orang kuat itu. Namun dalam diri Nili, ia bisa merasakan nafas ruang waktu. Nili menduga apakah itu karena sisa halaman buku roh iblis ruang dan waktu. 虽然刚刚在为了保护我唯一的 请问前辈， 我感受到了一股强烈 Nili menanyakan apakah tujuan dari senior menerapkan pembentukan formasi Void ini kepada Xiaoyu. Ternyata dikatakan oleh senior, ia dan istrinya menggunakan kultivasi hidup mereka untuk membuat segel di pembuluh darah putri mereka. Dengan begitu, maka kekuatan putrinya akan bangkit. Tapi dengan kekuatan tersebut belum bisa melawan Kaisar Suci. Hanya bisa menunggu orang kuat yang telah mempraktekkan seni Tianyin yang ekstrim, atau yang bisa disebut dengan seni mata langit. Kata Nili, apa ada yang bisa ia bantu? Ternyata senior ingin mempercayakan sesuatu kepada Nili. Ia juga mengetahui bahwa Nili punya peta gunung sungai. Ia menjelaskan setelah kekuatan dalam darah putrinya dilepaskan, akan memiliki kultivasi yang orang tuanya dulu miliki.
Di saat seni mata langit diketahui, maka akan ditemukan oleh Kaisar Suci. Senior ingin Nili memasukkan Xiaoyu ke dalam peta gunung sungai. Setelah kekuatan darah putrinya itu dilepaskan, namun ternyata setelah Xiaoyu mencapai ranah Wuzong, di saat itulah putrinya benar-benar bisa menjadi seorang wanita. 力量觉醒之前，我女儿血脉中的为人父的时候，这个简单。那萧雨什么？ Ditambah lagi sejak jutaan tahun yang lalu, banyak orang kuat yang telah jatuh karena kalah dari Kaisar Suci. Hari ini hanya satu metode yang tersisa yang dapat melawan Kaisar Suci dan juga menyeimbangkan kekuatan dengan Kaisar Suci. Yang itu adalah tanah leluhur para dewa yang mengumpulkan teknik yang kuat. Di sana juga ada tulang ajaib Kaisar Suci yang ditekan, yang membuat sekarang Kaisar Suci sementara tidak dapat menggunakan seluruh kekuatannya. Pantas saja kata Nili, Kaisar Suci di kehidupan sebelumnya lemah dikarenakan tulangnya telah disegel. Diingatkan oleh senior, walau Kaisar Suci sangat kuat, tapi jangan pesimis. Dunia kecil, alam reruntuhan naga diatur oleh orang kuat yang berkuasa sebelum kematiannya. Penghalang tersebut bisa membuat Kaisar Suci tidak bisa memecahkannya. Di dunia kecil tersebut ada banyak harta yang bisa digunakan untuk melawan Kaisar Suci. Jika Rod Nili bisa menemukannya, maka bisa jadi modal melawan Kaisar Suci. Nili tidak tahu harta seperti apa yang disembunyikan, meskipun ia berinkarnasi kembali. Tapi masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Senior pun menyerahkan putrinya untuk dijaga oleh Nili. Nili pun menjamin selama hidupnya ia akan terus menjaga Xiaoyu. 既然如此，你就没有人会动到你女儿一根汗毛处。那接下来， Setelah Nili terbangun, ia pun merasakan lembut sekali. Yang ternyata itu adalah pipi Xiaoyu atau apa ya, nggak tahu lah. Apa nggak tahu. Xiaoyu langsung menampar Rod Nili. Nili mengatakan jangan salahkan dirinya karena Xiaoyu lah yang berpura-pura jadi laki-laki. Xiaoyu mengatakan agar melupakan kejadian ini. Karena cedera Xiaoyu sudah pulih, Nili mengajak kembali ke sekte bulu ilahi. Ia juga mengetahui bahwa lembah ini mengandung banyak energi spiritual. 萧雨，我已经没事了，算了，捡到也算个宝地。 Namun tiba-tiba saja Nili merasakan ada seseorang yang menuju arah mereka. Nili langsung membungkam Xiaoyu agar tidak berbicara, dikarenakan ia merasakan nafas ini sangatlah kuat. Nili pun menghindari agar tidak terlacak oleh mereka itu. Hingga akhirnya dua orang itu pun muncul yang seperti dari klan iblis. Mereka berdua pun menjadi bingung mengapa nafas dua orang itu, yakni Xiaoyu dan Nili, muncul dan juga menghilang. Hingga akhirnya mereka berdua pun akan mencari lagi Nili dan juga Xiaoyu. 刚才那两股气息太弱了。 是妖族的强者，这很难，管他是不。 Nili mengetahui bahwa dua orang itu dari klan iblis dan ranahnya lebih tinggi dari mereka berdua. Namun saat itu Xiaoyu bersuara karena tidak mau dibungkam oleh Nili. Yang akhirnya salah satu dari anggota klan iblis itu pun mendekat ke pohon yang di sana ada Nili dan juga Xiaoyu. Untungnya saja dua orang klan iblis itu pun dialihkan dengan kebakaran yang ada di tempat lain. 看来他们的目标不是咱们呀。看那边， 刚才的情况我也是迫不得已啊。 Setelah hal itu Nili mengatakan ia melakukan ini agar tidak ketahuan. Lalu ketika mereka akan pergi, muncullah seseorang yang bertanya, Nili dan Xiaoyu dari sekte dewa mana? Terlihatlah orang ini juga nampaknya dari klan iblis. Ia bergerak dengan sangat cepat. Nili dan Xiaoyu bersiaga dikarenakan anggota klan iblis ini sangatlah cepat. Bahkan mereka tidak menyadari kekuatan orang ini. Mungkin jauh lebih kuat dari dua orang tadi. Orang ini pun memperkenalkan namanya, bernama Wu Yazi, berusia lebih dari 80 tahun. Yazi menunggu jawaban dari Xiaoyu dan Nili dari sekte mana, tapi dijawab oleh Rod Nili bahwa nampaknya Wu Yazi hanyalah anak nakal yang di bawah umur dan juga sepertinya tidak cerdas. Bisa aja Nili. Wu Yazi juga sedikit mengancam apakah Nili dan Xiaoyu tidak takut dihabisi olehnya. Namun kata Nili tenang saja karena jiwa mereka sudah ditaruh di balai jiwa.
dan tidak takut untuk dihabisi. 10年都还没开启灵智呢。我问你们话，你们居然不回，算你们运气好，碰到天命经而已啊！哼，孩子们。 Saat itu Yazi langsung mencium bau tubuh dari Nili yang terdapat aroma ruang dan waktu. Ia pun mengatakan ia tidak punya niat jahat. Ia pun menduga Nili dan Xiaoyu ke sini juga untuk pergi ke Istana Bayangan. Mendengar Istana Bayangan, Nili pernah mendengarnya. Dulunya merupakan istana kekuatan besar kuno. Istana ini akan dibuka setiap 6 tahun sekali. Ada banyak harta karun di dalamnya dan juga bahaya yang tersembunyi. Bahkan sekte Dewa Iblis juga masuk ke dalam Istana Bayangan untuk membuka harta karun yang berharga. Uyazi bilang dengan kekuatan Nili lebih baik lupakan saja dan tinggalkan tempat ini secepat mungkin. 距今大概60年后，哎呀，我问这种问题，开启一次，其中宝物。 Nili pun menduga kedua orang tadi itu mengejar Uyazi untuk masuk ke Istana Bayangan, tapi Uyazi mengatakan mana mungkin. Ia menjelaskan ada 6 ruang spiritual di sekte Dewa Iblis. Mereka berdua tadi berasal dari Istana Roh Api, sedangkan dirinya dari Istana Yuling. Sebelumnya ia berada dekat dengan kuil bayangan. Waktu itu ia mendapatkan harta, tapi mereka berdua itu ingin merebutnya. Daripada itu ia menghabisi beberapa orang. 2 orang itu tadi sangat mudah jika ia ingin menghabisi. Ia juga malas untuk memulai pertengkaran. Nili pun penasaran dengan harta yang tidak diketahui itu. Hingga akhirnya Uyazi memperlihatkan hartanya yang bercahaya. Ia pun tidak tahu benda apa ini. Ternyata itu adalah batu asap merah, kata Nili. 暴露了，知道吗？宝物呀，它肯定是个好东西。 Batu asap merah memang termasuk barang langka. Tapi itu sebenarnya bukan harta. Batu asap merah bisa digunakan untuk menempah harta karun kelas 5. Uyazi yang mendengar itu tidak percaya bahwa batu asap merah ini bukanlah harta. Kata Nili, jika tidak percaya pergilah dan baca buku Dewa Pengrajin di Pavilion Shengjiang. Uyazi pun langsung membuka halaman yang disebutkan Nili, yakni halaman 761. Setelah mengetahui kebenarannya, Uyazi menjadi kecewa. Ia membuang banyak waktu karena menganggap batu asap merah ini adalah harta yang berharga. Bahkan ia menghabisi lusinan orang hanya untuk batu asap merah tersebut. Rod Nili mengingatkan harusnya membaca buku dulu sebelum berburu harta karun. Tapi nampaknya Uyazi tidak mau karena ia bosan membaca. Hingga akhirnya Uyazi punya ide. Ia pun akan menjual batu asap ini kepada teman-temannya yang tidak mengetahui tentang batu asap merah itu. Uyazi mengakui bahwa Nili adalah orang yang cerdas. Nili juga tahu tentang kuil bayangan. Uyazi menjelaskan bahwa di luar Istana Bayangan ada formasi penghalang yang sangat kuat. Ahli seni bela diri pun tidak mampu untuk memecahkannya. Namun ada beberapa orang yang masuk tanpa sengaja. Kata Nili, formasi penghalang tersebut tidak sulit untuk dipecahkan. Tapi karena ranahnya belum cukup, Nili dan Xiaoyu pun akan kembali ke sekte bulu ilahi. Nili juga merasa bahwa Xiaoyu itu curang dan tidak dapat diandalkan. 你就这样跑去虚影，还是算了吧。进去，千幻迷魂不到我和萧雨，没法进入其中。 Namun Uyazi menawarkan hartanya diberikan kepada Nili, asalkan Nili memberitahukan cara memecahkan formasi tersebut. Kata Nili, formasi itu ada lebih dari 1000 variasi arai. Setiap perubahan mempunyai solusi yang berbeda. Ia akan menjelaskannya. Apakah Uyazi sanggup mendengarkan penjelasannya? Akhirnya Uyazi akan membawa Nili ke kuil bayangan untuk memecahkan formasi. Tapi nanti harta yang didapatkan dibagi rata. Namun Nili tetap tidak mau. Yang akhirnya hal itu membuat Uyazi menjadi marah. Uyazi pun ingin mengetahui alasan Nili tidak mau mengikutinya ke kuil bayangan. 聂离这么端着，就死吧！你要动手吗？横竖都是死，为什么不跟我继续？这是非之地，咱们还 Kata Nili, bukannya ia tidak mau. Tapi jika ada seseorang yang melihatnya bersama anggota sekte Dewa Iblis, maka itu akan sangat berbahaya. Hingga akhirnya Nili pun mempunyai sebuah ide. Ia pun mengatakan apakah pernah dengar tentang metode rahasia yang disebut pengorbanan darah iblis.
Namun ternyata itu hal yang tabu di sekte Dewa Iblis. Dijelaskan oleh Nili, melakukan pengorbanan darah iblis itu akan membuat seorang manusia memiliki penampilan dan aura dari klan iblis. Terlihat Wu Yazi menolak dikarenakan hal itu dilarang di sekte Dewa Iblis. 就算你不在意，那妖神就可以让人族拥有妖族的长。哎，那也没有别的办法。通过一个叫妖血祭的秘术。哎，知道啊。帮我们完成一下妖血祭。 Terlihat Nili dan Xiaoyu pun akan pergi. Yang akhirnya Wu Yazi bersedia untuk melakukan pengorbanan darah iblis, tapi dengan syarat setelah keluar dari kuil bayangan, maka Rod Nili harus mengikutinya. Wu Yazi memberikan darahnya dalam botol kepada Nili, dan Nili pun nampaknya akan menggambar formasi. Wu Yazi mengira bahwa Nili tidak bisa melakukan formasi. Ia pun berniat untuk mengajari Nili, yang padahal Nili ahli dalam bidang ini. Waduh, Rodnya gitu bos. Lalu kemudian formasi pun dilakukan oleh Nili. Nili merasakan bahwa garis keturunan dari Wu Yazi ini tidak sederhana. Hingga akhirnya formasi pun selesai. Penampilan Nili dan Xiaoyu sudah seperti anggota klan iblis. Mereka mempunyai kuping seperti kuping kelinci. Tapi ternyata Wu Yazi berasal dari klan rakun iblis dewa kuno dan bukan dari klan kelinci seperti yang dikatakan oleh Nili. Nili pun menyalurkan garis keturunan darah rakun dewa ini kepada lautan jiwanya. Terlihatlah lukisan gunung sungai Wari bereaksi. Begitupun dengan akar berambat milik Nili yang bermekaran. Ini sangat membantu Nili, bahkan membuat rana kehidupan ke-6 Nili muncul. Dengan begini, Nili juga naik ranah 1 tingkat. Sementara untuk sisa darah Wu Yazi dalam botol, Nili akan menyimpannya. Hal itu membuat Wu Yazi menjadi khawatir karena garis keturunan klannya jatuh ke tangan manusia. Ia pun punya rencana setelah keluar dari kuil bayangan, ia akan menghabisi Nili dan mengambil botolnya kembali. Hingga akhirnya mereka pun pergi untuk menuju kuil bayangan. Di perjalanan Nili mengetahui setelah semua segel darah keturunan klan rakun ini terbuka, maka ia juga akan memiliki garis keturunan kuno dari klan rakun dewa. Jelas hal itu juga membuat Nili menerobos ranah. Setelah sampai di dekat kuil bayangan, terlihatlah banyak orang yang berkumpul, termasuk dari klan iblis dan juga manusia. Ada juga 2 orang dari klan iblis yang sebelumnya mengincar Nili dan juga Xiaoyu. Kata Nili, tunggu sampai siang hari. Dengan begitu maka mereka bisa menemukan pintu masuk ke dalam arai 1000 fantasi ini. Sementara itu terlihat ada 2 anggota klan iblis yang memaksa masuk ke dalam kuil bayangan. Yang akhirnya mereka pun terjebak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kembali kepada Rod Nili yang justru ia bermeditasi. Ia pun memanfaatkan waktu untuk melunakkan dan memurnikan darah iblis. Di sisi lain, Long Tianming dan para bawahannya ternyata ada di sana. Salah satu ajudan pun memberitahukan bahwa formasi ini sulit untuk ditembus. Ditambah lagi, mengapa tidak para master kuat saja yang masuk untuk menerobos? Kata Tianming, kuil bayangan adalah tempat yang ditinggalkan orang berkuasa. Pastinya ada warisan yang kuat tersembunyi di dalamnya. Jika ada kesempatan, ia pasti akan mencobanya. Ia pun mendeteksi di manakah pintu masuknya, dan para bawahannya pun menuju ke pintu masuk tersebut. Namun beberapa klan iblis yang melihat bawahan dari Tianming, mereka pun langsung menyerang. Mendengar pertempuran tersebut, Nili merasa berisik. Yang akhirnya ia juga mengecek pintu masuknya. Namun ia mengingatkan Wu Yazi
Setelah semua harta diperoleh nanti, maka semuanya dibagi rata. Namun dengan catatan Nili harus mengambil lebih dulu harta yang ia inginkan. Di saat Nili akan menuju pintu masuk, ia pun melihat Long Tianming. Ia sangat jengkel melihat Long Tianming. Ia tidak tahu apa yang direncanakan oleh Long Tianming, tapi Nili punya sebuah ide. Ia pun mengajak Wu Yazi untuk mendekat kepada Tianming. Wu Yazi nampaknya menjadi takut karena Tianming dan para bawahannya ada di ranah transformasi surgawi. Ditambah lagi itu ada 30 orang, akan sulit jika bertarung langsung. 他们可都是天转境的，你不息越来越强烈了。天明，看他知道了入口，要是这倒也是，那不就行了吗？ Namun kata Nili jika tidak segera masuk, maka harta yang di dalam akan menjadi milik Tianming dan para bawahannya. Hingga akhirnya Nili dan teman-teman akan pergi ke sana, tapi secara tiba-tiba saja muncullah orang berambut putih. Ia pun nampaknya tidak suka dengan klan iblis dan akan bertarung melawan Nili dan teman-teman. 走吧。再往前，可别怪我哦，好，那走吧。 Itu adalah lanjutan dari alur cerita Donghua, Tales of the Asgard. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan sudah mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.